Manuel Ebenezer ini bandit-bandit ini, perampok-perampok negara. Habis sudah, luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Setan Yudin, saudara sekalian. Maka ideologi kapitalisme liberal ini akan menjadi tanah kodah ini. Mereka ini akan membunuh dirinya sendiri, saudara. Luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, apakah kita yakin, saudara sekalian, bahwa rezim kapitalis ini akan runtuh, saudara? Apakah kita yakin, saudara, rezim kapitalis liberal ini akan diruntuhkan oleh rakyatnya, saudara? Apakah kita yakin, saudara sekalian, rezim kapitalis liberal ini mungkin akan dijatuhkan oleh oligarki sendiri? Demikian juga, saudara, apa kita yakin pasti, saudara, syariah dan khilafah akan tegak? Takbir. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, rahimahullah, ya, maka seruan-seruan sekarang ini yang mulai banyak para tokoh, para jenderal guru besar, purnawira jenderal yang menyadari sesungguhnya Indonesia ini kaya raya. Maka kalau pengelolaan sumber daya alam ini benar, maka sesungguhnya Indonesia ini benar-benar akan menjadi Indonesia emas atau menjadi macan dunia, saudara sekalian. Maka ini adalah pengelolaan sumber daya alam, saudara sekalian. Maka sekarang ini banyak pembahasan bagaimana sekarang ini mengelola sumber daya alam. Hadis tentang al-muslimuna syuraka fi thalathah. Kaum muslimin berserikat bersama-sama di dalam mengelola 3 hal, yakni air, padang, gembala, dan juga api. Ya, demikian juga kalau kita lihat, yang masyarakat menuntut, bahkan Bang Abraham Somad mengatakan kalau dikelola dengan benar, saudara sekalian, Indonesia ini, maka hutang luar negeri yang 8.500 triliun itu akan selesai dalam tempo sehari. Ini menunjukkan, saudara, membutuhkan sistem, saudara. Sistem yang kemudian sistem ini adalah sistem betul-betul yang berpihak kepada rakyat. Dan Islam memberikan gambaran salah satu pengelolaan sumber daya alam ini adalah ada sumber daya alam yang harus menjadi milik publik yang dikelola oleh negara. Ada kekayaan yang menjadi milik negara yang harus dikelola oleh negara, dan ada kekayaan individu yang boleh bebas dikelola oleh individu dan jumlahnya sangat banyak. Mulai dari industri tekstil, mulai dari industri konsumsi, mulai dari industri elektronik, dan juga transportasi. Sangat banyak sekali bisnis-bisnis ini. Namun kalau sumber daya alam ini, saudara, dikuasai dan dikelola oleh negara, hasilnya sangat luar biasa. Ya, ada perhitungan dari ITB, ada perhitungan dari IPB, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat potensi batu bara saja, saudara, ya, potensi produksi itu hampir 6.800 triliun, 6.800 ton per tahun, saudara. Ini keuntungan bersih sekitar 50%, itu adalah 2.500 triliun, saudara. Tapi, ya, maka sangat mudah sekali, saudara. Ya, bahkan APBN, saudara, kalau 6 sumber daya alam dikuasai dan dikelola dengan benar, saudara, yakni emas, yakni BBM, nikel, batu bara, hasil laut, hasil hutan, saudara, minimal APBN kita ini 5.000 sampai 7.000 triliun, saudara. Mantap tidak? Mantap tidak? Luar biasa. Apalagi yang diminta oleh Pak Prabowo, saudara sekalian, swadaya pangan. Ini perkara yang sangat gampang, pasti tidak ada impor, saudara. Bisa kita lihat, saudara, menurut ya Bang Muhammad Iskat MM, saudara, yang meneliti, saudara, kalau Indonesia ini diproduksi, saudara, 1 juta hektar lahan pertanian, saudara, biaya maksimal itu adalah antara 15 sampai 20 triliun, maksimal 20 triliun. Itu menghasilkan 5 juta ton beras, saudara. Padahal kebutuhan impor kita itu hanya 3 juta ton. Beres tidak impornya, saudara? Beres tidak? Gampang tidak? Gampang, Pak Prabowo. Gampang sekali. Dan kalau 5 juta ton, saudara, dijual ini beras yang pulen, yang bagus, saudara, 10.000 saja. Murah atau mahal? Mama, murah atau mahal? Mahal. Murah atau mahal? Mahal. Murah.
murah, saudara. Kalau kita jual 8.000 saja, tambah murah atau mahal? Ya Allah, saudara. Kalau kita jual 8.000, hasilnya 40 triliun, saudara. Berarti untung 20 triliun. Kalau kita jual 10.000, 50.000 triliun, untung 30 triliun, saudara. Mantap tidak? Oke, gas atau tidak? Ini yang akan digas oleh Pak Prabowo, saudara. Ya Allah, yang digas bukan oligarki, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya peradaban Islam telah membuktikan bagaimana negara ini adil dan bersih, saudara. Dan negara itu kaya raya baitul mal karena pendapatan utamanya adalah sumber daya alam, khususnya negeri kita, saudara, 5.000 sampai 7.000 triliun tanpa hutang dan pajak, saudara sekalian. Luar biasa. Dan ini telah dibuktikan dalam tempo singkat oleh Khalifah Umar bin Khattab, saudara. Ketika dia menjadi seorang khalifah, maka cepat baitul mal dan penahukan itu sangat cepat dan sangat luas sehingga kaya raya. Maka suatu ketika dia berjumpa dengan seorang Yahudi yang miskin, saudara, dan dia mengatakan kepada Khalifah Umar, wahai Umar, ketika aku miskin, ketika aku kaya, ya ketika aku muda, maka engkau mengambil jizyah dariku. Namun ketika aku tua renta, tidak bisa aku sekarang ini meminta-minta, wahai Umar. Maka Umar mengatakan, saudara sekalian, ketika itu, ya aku, ya sudah, maka Umar menjawab, sungguh kami bertindak tidak adil karena kami memungut jizyah di waktu muda